Belajar berdamai dengan diri sendiri di ruang sabrang jpnn.com. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sabrang Sobat Negeriku jpnn.com. Ramadan kali ini saya dan segenap tim jpnn.com sowan ke Jogja untuk bertemu dengan Mas Sabrang Damar Panuluh. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sekarang kesibukannya apa Mas? Ya, apa yang bisa dilakukan Mas? Paling simbolik sih, paling banyak mengisi. Ya, aplikasi simbolik ya. Ya. Terima kasih banyak ya Mas sudah bisa bercengkrama di sini dan berkenan atas kami ada di sini. Kita mengambil tema adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya. Ada satu pertanyaan yang memang menggugah atau menjadi trigger bagi personal maupun saya pribadi dan atau sobat negeriku di jpnn.com tentang pilihan hidup. Ya, dalam hidup itu kan kita bisa memilih menjadi orang baik atau menjadi orang pintar, atau bisa jadi dua-duanya. Bahkan ada yang menjadi masalah juga. Dia mempunyai modal kepintaran, mempunyai modal wajan yang besar, IQ yang besar, tapi dia menggunakan kepintaran itu untuk sesuatu hal yang memang buruk ya dalam kacamata society. Gimana menurut pandangan Mas Sabrang? Oke. Pintar tadi pada definisi bahwa dia banyak ilmunya gitu ya. Oke. Saya tak pakai kosakata lain tapi saya definisikan dulu. Biar kita petanya jelas. Ada orang bodoh. Saya nggak pakai pintar ya nanti ya. Yeah. Saya pakai orang pandai, ada bodoh, ada pandai, ada bandit, ada orang tak berdaya. Apakah baik atau buruk? Rekomendasi saya gini, jangan jadi orang bodoh. Apa sih orang bodoh itu? Bukan urusan ilmu ini. Makanya saya harus mendefinisikan kata itu karena bukan urusan ilmu ini. Saya ingin mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Orang bodoh adalah orang yang melakukan sesuatu yang buruk untuk dirinya dan buruk untuk orang lain. Yeah. Bodoh. Kalau orang melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya tapi buruk untuk orang banyak, namanya bandit. Ya kan? Baik untuk dirinya tapi baik untuk dirinya, buruk untuk orang lain, namanya bandit. Orang yang melakukan sesuatu baik untuk orang lain tapi buruk untuk dirinya, namanya tidak berdaya. Karena dia tidak berani milih pilihan yang lain. Menurut saya yang paling akurat adalah coba melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu tapi juga baik untuk orang banyak. Itu orang yang pandai menurut saya. Nah, kita memasukkan konsep pintar nih. Konsep pintar adalah bagaimana amplifikasinya itu besarnya seberapa. Kamu melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu dan baik untuk orang lain. Paling sederhananya misalnya tersenyum. Itu nggak butuh kepintaran tingkat tinggi. Senyum, kamu ikut bahagia, orang lain ikut hangat, ramah, udah menyenangkan sama orang. It's much better daripada cemberut dan marah-marah. Buruk untuk dirimu, buruk untuk orang banyak. Kemana-mana marah-marah, emosi dan seterusnya. Mending senyum, baik itu udah oke itu. Nah, tapi kemudian kalau kamu pintar, ilmunya lebih besar, kamu nggak cuma bisa ngasih senyuman, tapi juga bisa ngasih ilmu dalam senyuman, misalnya. Nah, jadi urusan pintar itu urusan amplifikasi pada koordinat mana kita mau melakukan. Kalau rekomendasi saya, lakukan sesuatu yang baik untuk dirimu, tapi juga berefek baik untuk orang banyak. Itu yang lebih akurat menurut saya. Okay. Nah, artinya kita pun juga harus tahu nih Mas, kalau misalnya memang seperti itu, buruk mengenal diri sendiri pun juga masih bingung kan, ini baik untuk dirinya atau buruk untuk dirinya, dia tidak bisa mengidentifikasi langkahnya untuk bisa seperti itu gimana Mas? Misalnya gini, pakai konsep yang sederhana saja, jangan sampai, nggak perlu sedalam sampai mengenal diri sendiri. Yang kita lakukan setiap hari aja misalnya gini, broadcast WA. Oke, kita sadar bahwa kita punya aksi di situ, ada beberapa pilihan aksi. Apakah mem-forward broadcast WA itu, apakah nggak mem-forward? Kita nggak tahu mana yang lebih baik nih.
Ya. Oke, kita riset isinya. Oke. Riset isinya, oh ternyata bener nih, informasi yang perlu diketahui oleh banyak orang di-broadcast-kan. Baik untuk dirimu, karena kamu tahu persis duduk masalahnya. Baik untuk orang banyak, karena jadi lebih banyak orang tahu tentang kebaikan tersebut. Ya. Terus kalau kamu udah riset, dan ternyata hoax ini, nggak beres ini, nggak tak broadcast, nggak tak terusin broadcastnya. Baik untuk dirimu, karena kamu sudah riset dan tahu satu poin itu ternyata hoax. Dan baik untuk orang lain, karena kamu tidak meneruskan, mereka harus mendapatkan hoax tersebut. Jadi simpel sebenarnya apa yang bisa dilakukan. Nggak harus pada level yang sangat tinggi, level yang kita setiap hari aja. Milih yang di like, milih yang di retweet atau regram atau di repost. Gitu. Apakah ini baik untukku? Itu baik untuk orang banyak. Jujur pada diri sendiri. Terus paling sederhana misalnya gini, ini sederhana sepertinya tapi sangat berat. Eksperimen. Saya tidak akan ngomong sesuatu yang tujuannya selain menyampaikan yang saya ketahui. Kalau tujuannya untuk biar saya kelihatan pintar, tak stop dulu. Kalau saya ngomong itu bukan dari pikiran gue, itu dari pikiran orang lain, saya stop dulu ngomong. Saya ngomong tujuannya agar dia terpengaruh, saya stop ngomong. Coba saya cuma ngomong aja sesuatu yang memang dari diri saya sendiri, baik untukku, karena kalau ada yang salah saya bisa memperbaiki dalam diri saya. Kalau ada yang benar, kemungkinan ada yang berguna untuk orang lain. Itu kayaknya simple, tapi bisa nanti 90-95% kamu milih diem. Karena kebanyakan ngomong, kebanyakan kita nggak sadar kita ngomong tuh motif dalam diri apa. Ketika punya kesadaran itu aja, kita sudah sangat melimit fungsi kita dalam society. Kita punya kesadaran penuh terhadap kita titik mana sih ini, sebagai individu atau hanya sebagai amplifier terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui misalnya. Ya, artinya harus pintar-pintar bikin manajerial kolbu. Ya. Dan itu berguna. Karena sekali kamu latihan itu berguna seumur hidup. Dan leverage-nya gede banget. Menurut saya sesuatu hal yang worth dilakukan itu biasa semakin dia worth it. Itu kalau dia semakin gini, kita belajarnya pendek tapi berguna seumur hidup. Itu semakin worth it dilakukan itu. Kalau kita mengerjakan itu hanya berguna untuk saat itu worth-nya semakin rendah menurut saya. Tapi kalau kita melakukan itu tapi ada aspek panjangnya, nah itu worth it banget dilakukan. Ya, salah satunya melatih diri itu tadi, manage kolbu. Mungkin salah, tapi sekali kita mencapai itu, setiap momen hidup kita make. Ya, kalau misalnya pertanyaan tentang pentingnya literasi, apa sih pentingnya literasi? Ya karena kita cuma belajar baca sedikit, kita kemudian mampu membaca kasanah segitu banyak lebarnya. Investasi yang sangat sedikit menghasilkan output yang dalam pakai hukum ekonomi itu kan outputnya banyak banget itu hasilnya dengan belajar yang sedikit. Bagaimana menggunakan kemampuan baca, menggunakan kemampuan tulis itu belajarnya cuma satu SD kelas 1, kelas 2, tapi dunia yang terbuka jadi segitu lebarnya ya. Nah, jadi orang baik atau orang pintar? Tadi itu, pintar adalah mengamplifikasi apa yang sudah kamu lakukan, baik atau buruknya pada koordinat yang saya tawarkan itu tadi. Lakukan sesuatu yang baik untuk dirimu dan baik untuk orang banyak. Cari koordinatnya. Jadi kalau aku highlight untuk aku pribadi dari pembicaraan Mas Abrang, kita harus pintar-pintar atau exercise manajemen kolbu yang kemudian itu pun akan menemukan algoritma kebaikan untuk diri kita sendiri nantinya ya Mas ya. Dan itu membantu mengenal diri juga. Wah, keren. Iya kan, ngolah diri juga itu mau nggak mau itu tarung sama dirinya, musuh terbesarnya. Terima kasih banyak ya Mas. Mungkin ini sebagai jawaban pertanyaan dalam diri kita masing-masing ya, menjadi bahan tafakur juga untuk bulan Ramadan di hari pertama. Insya Allah. Selanjutnya kita tetap pantengin di Ruang Sabrang episode berikutnya.